Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, anna bil khair. Ya, how are you today? Yes, I'm fine too, thank you. Masya Allah. Ya, Ustazah doakan ya kalian bersama ayah bunda di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ya dalam keadaan sehat selalu. Ya, today kita akan belajar mengenai apa? Ayo baca bersama-sama. Ciri-ciri makhluk hidup. Tema 1, subtema 1, kelas 3 sekolah dasar ya. Nah, sudah pada tahu belum apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Nah, nanti kita akan sama-sama belajar ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Next. Oke, yuk sama-sama kita baca doa belajarnya, diperhatikan adab belajarnya ya. Sebelum kita memulai ya, kita siapkan dulu ya adab terbaiknya saat belajar. Yuk. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikusukan. Mari mulai berdoa. Dari Taus dulu, Ustazah lupa nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warju'ni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita baca artinya. Aku ridho Allah subhanallah sebagai Allah subhanallah wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik, atau pertinggilah kecerdasanku ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai berdoanya. Oke. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran hari ini. Oke. Let's go. Are you ready? Yeah. Good job. Yes, I'm ready. Ya. Next. Nah, sebelum kita mencari tahu apa sih ciri-ciri makhluk hidup ya, sebelumnya kita akan belajar dulu ya bersama-sama tentang pengertian makhluk hidup. Pintar. Jadi yuk sama-sama dibaca. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, ini pengertian makhluk hidup ya. The next. Ya, di sini ada berapa sih jenis-jenis makhluk hidup? Nah, apa saja jenis-jenis makhluk hidup? Nah, yuk kita lihat sama-sama. Ya, di sini ada 3. Yang pertama ada, ya betul, manusia. Kita ya, kita adalah manusia. Berarti kita salah satunya dari ketiga
jenis makhluk hidup ini ya. Kedua ada, ya betul, tumbuhan. Ketiga ada, ya pintar semuanya, good job, hewan. Jadi manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, the next. Tahukah kamu? Ayo, tahukah kamu apa nih ya? Kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Ya, yuk kita sama-sama kita cari tahu. Next, ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada berapa ya? Kita sama-sama yuk bahas satu persatu. Jadi ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Pertama, ada apa? Ya, makhluk hidup itu bergerak, ya nak ya. Ya, manusia bergerak? Ya, betul. Manusia berjalan, dia bergerak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, yang kedua adalah bernafas. Nah, kita ketika makhluk hidup itu bernafas ya nak. Kalau dia tidak bisa bernafas, nah berarti dia apa? Nah, berarti dia wafat atau meninggal. Contohnya manusia ya. Nah, ketiga, mengalami pertumbuhan. Keempat, berkembang biak. Kelima, makan dan minum. Dan keenam, peka terhadap rangsangan. Atau yang disebutnya, iya, nanti kita cari tahu ya. Nah, dari peka terhadap rangsangan. Nah, di sini ada 6 ciri-ciri makhluk hidup yang harus kalian ketahui ya. Kita sama-sama bahas satu persatu ya. Dari pertama adalah bergerak. Nah, coba. Nah, ini pengertiannya. 1. Bergerak. Bergerak adalah makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2. Ya, pintar. Bergerak aktif yaitu proses perubahan ya, proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya berjalan, berlari. Iya, pinter. Nah, yang selanjutnya adalah bergerak pasif. Ya, good. Bergerak pasif yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Itu ya. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh dari cara bergerak. Yuk, sama-sama kita cari tahu contoh cara bergerak ya. Next. Ya, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Kedua, ada cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki juga. Yang ketiga, nih contoh cara bergerak juga. Ada ikan, tapi ikan bergeraknya pakai kaki bukan? Ya, bukan. Pintar. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Ya, kalian tahu kan sirip ikan? Ayo, siapa yang tidak tahu? Pasti semua anak-anak kelas 3, kelas Tolha dan kelas Jubair itu pintar-pintar. Pasti tahu ya, sirip ikan ya. Nah, itu digunakan ya untuk berenang. Nah, yang keempat ada burung. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap ya. Kalian lihat ketika burung terbang di udara, sayapnya
dia berkepak-kepak ya. Nah, dikepakkan sayapnya atau di sayapnya digerakkan ya. Nah, itu yang membuat burung bisa terbang di udara. Next. Ya, itu contoh cara dari bergerak ya. Ciri makhluk hidup bergerak yang pertama tadi sudah dijelaskan, yang kedua, next, bernafas. Ya, good job. Bernapas. Ya, manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung apa? Ya, manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida, ya. Sedangkan tumbuhan berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida. Iya. Nah, dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Jadi, ketika manusia dan hewan bernafas berbeda dengan tumbuhan ya. Tumbuhan mengalami pernapasannya yang berbeda. Di siang hari tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan manusia dan hewan bernapas menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Iya, good. Nah, ini sedangkan di malam hari tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Makanya ini ya, ketika di malam hari kita tidak boleh tidur di bawah pohon ya. Karena ketika malam hari tumbuhan juga menghirup udara ya, menghirup oksigen. Jadi nanti berebutan nafasnya ya sama tumbuhan. Makanya tidak boleh tidur atau bersender di malam hari ya. Bersender di tumbuhan pada malam hari. Itu ya nak ya. Oke, good job. Sudah pada paham ya? Next. Ya, sudah. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah alat pernapasan makhluk hidup. Ya, good. Jadi, pertama, apa sih alat pernapasan makhluk hidup dari manusia? Ya, good. Nih, manusia nih. Nah, di sini ada paru-paru. Ya. Nah, ada dua nih. Nah, ada di bilik kanan dan bilik kanan dan bilik kiri ya. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, good. Oke. Sedangkan ikan bernapas dengan apa, nak? Coba Shana dibaca sama-sama. Ikan bernapas menggunakan insang. Iya, good job. Iya, menggunakan insang di sini ya. Jadi, kenapa ketika di daratan ikan itu seperti mulutnya. Nah, karena dia bernafasnya dengan insang, jadi harus hidupnya di air ya. Jadi ketika ikan berada di daratan, nah dia nanti bisa mati ikannya. Itu ya nak ya. Ketiga, tumbuhan bernapas menggunakan stomata. Ya, good job. Stomata itu apa sih, Ustazah? Stomata itu mulut, daun, dan lentisel. Nanti kita sama-sama ya belajar ya tentang stomata atau mulut, daun, dan lentisel ini. Oke. Nah, yang terakhir, keempat ya, contohnya alat pernapasan makhluk hidup yang keempat ada kecebong. Ayo, siapa yang tahu kecebong?
Yang suka main di rawa-rawa, nih pasti nih. Yang suka main di sawah kalau pulang kampung nih, pasti tahu apa itu kecebong ya. Jadi kecebong bernafas dengan menggunakan insang. Ya, kecebong bernafas dengan menggunakan insang. Nah, nih coba nih Ustazah. Nah, Ustazah kasih bold. Sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Berbeda jadi ya, Nak, ya. Ketika dia menjadi kecebong nih kecebong ya, dia bernafasnya menggunakan insang. Sedangkan ketika sudah menjadi katak dewasa, dia bernafasnya menggunakan paru-paru. Itu ya. Oke, good. Sudah paham semua? Ya, Ustazah yakin sudah pada paham semua ya, anak-anak pintar. Oke, nah selanjutnya adalah ketiga. Makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Good job. Pertumbuhan artinya apa? Pertumbuhan itu, ya good. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Good. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Makanya nih, perlunya kita, apalagi kalian masih masa-masa pertumbuhan ya, Nak ya. Masih sekitar umur 10 ya. Umur 9, umur 10, nah itu masih masa pertumbuhan ya. Ada yang umur 8, ada yang umur 9, nah itu masa-masa pertumbuhan. Jadi kalian ketika masa pertumbuhan ini, nah dianjurkan ya, diwajibkan malah untuk makan makanan bergizi dan juga kebiasaan olahraga ya, rajin olahraganya ya, biar nanti ukuran tinggi badannya tambah tinggi dan berat badannya juga ideal ya. Itu. Selanjutnya, nah ini contoh pertumbuhan makhluk hidup. Nah, pertama, pertumbuhan makhluk hidup pada ayam ya. Nah, sebelum jadi ayam dewasa, ya sebelumnya jadi telur dulu. Habis jadi telur ya, nih di dalam telur ya berubah jadi embrio telur. Nah, kalau dia sudah jadi ya, di dalam sudah membentuk ya. Nah, telur itu nanti menetas. Nah, ketika telur menetas menjadi anak ayam. Nah, dikasih makan ayamnya ya. Dikasih pur. Nah, dikasih nasi juga. Nah, lama-lama ayamnya besar menjadi ayam dewasa. Nah, dia juga berkembang biak. Nah, kita nanti belajar ya tentang perkembangbiakan. Ayam berkembang biak. Nah, dia menghasilkan telur. Nah, seperti itu siklusnya. Dari telur embrio, telur menetas, anak ayam, ayam dewasa. Oke, itu contoh pertumbuhan makhluk hidup pada ayam. Nah, ini contoh pertumbuhan makhluk hidup pada, betul, good job, kucing. Pertama dari anak kucing. Terus dia bertumbuh menjadi kucing muda. Nah, selanjutnya kucing dewasa. Ayo, siapa yang punya peliharaan kucing di rumahnya? Oke. Next ya. Nah, ini contoh pertumbuhan makhluk hidup, yaitu pada tanaman. Nah, jadi tidak langsung tanamannya besar ya. Ada proses pertumbuhannya dari biji menjadi kecambah, menjadi tanaman muda dan selanjutnya menjadi tanaman dewasa.
gitu. Jadi nggak langsung tahu-tahu tanamannya tinggi menjulang. Dia apa? Butuh air ya, butuh oksigen juga. Nah, coba nih selanjutnya dibahas nih. Nah, ini berkembang biak ya. Ciri keempat makhluk hidup adalah berkembang biak. Oke. Jadi yang tadi ayam menetas, nah itu berkembang biak ya nak ya. Nah ini ciri keempat makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Itu. Oke, next. Nah, ini cara perkembangbiakan makhluk hidup. Ada dua ya, melahirkan dan bertelur. Nah, apa sih Ustazah yang makhluk hidup yang melahirkan? Nah, manusia melahirkan atau bertelur? Iya, manusia melahirkan. Kedua ada kucing, ketiga sapi, ya. Keempat kuda dan lain-lainnya. Ayo, kalian pasti tahu nih hewan apa? Makhluk hidup apa saja yang melahirkan, ya. Oke, selanjutnya ada apa sih Ustazah perkembangan makhluk hidupnya? Ada bertelur, contohnya apa? Ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain ya. Nah, nanti dicari lagi ya nak ya, apalagi ya yang melahirkan dan bertelur. Ya, next, selanjutnya. Nah, ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Pintar sekali, good job. Iya, sudah pada pintar ya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi nih, yang Ustazah bilang tadi ya. Karena kalian masa pertumbuhan ya, makanannya harus bergizi, bersih, dan sehat. Sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Itu ya nak ya. Jadi kebiasaan menjaga kebersihan ya itu berguna untuk kesehatan kita ya. Nah, makanya sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu. Itu ya salah satu adab makan juga. Next. Nah, ini contoh makanan makhluk hidup. Adalah kita ada contoh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga makan, nak. Dia apa? Mendapatkan energi dari air. Nah, dia makannya tuh. Dia juga dapat energi dari oksigen serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu adalah proses mengolah apa? Makanan pada tumbuhan. Jadi tumbuhan bisa mengolah makanannya sendiri ya. Oke, pintar. Di sini ada energi cahaya ya. Di sini ada energi cahaya, ada kemudian di sini ada glukosa pada buahnya ya nak ya. Nah, ini tumbuhannya mengeluarkan oksigen ya. Oke, next. Nah, berikut contoh makanan makhluk hidup pada hewan. Contohnya ada sapi dan kambing. Kambingnya lagi makan apa ini? Good. Ya, kambingnya lagi makan rumput. Agar apa? Nah, kambing dan sapinya mendapatkan energi dalam tubuhnya. Good. Next. Ya. Nah, ini gambar apa? Pintar, iya. Gambar kelinci. Kelincinya lagi megang apa nih? Ya, wortel. Jadi kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Itu ya nak ya. Oke, next. Nah, yang
keenam nih, ciri makhluk hidup terakhir adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ya, iritabilitas itu adalah kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jadi apa saja sih kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan yang berbeda-beda? Nah, ini Ustazah akan menjelaskan contoh-contohnya. Next. Nah, di sini contoh rangsangan pada makhluk hidup ya, contohnya nih manusia. Jadi pupil mata manusia ya, pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata, betul nggak? Kalau kena sinar matahari, mata kalian tetap melotot atau ditutupin? Nah, pasti ditutupin karena tidak baik ya, sinar matahari langsung kena mata ya, akan merusak mata ya. Nah, biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Itu akan bisa merusak retina mata. Jadi apa? Bisa mengakibatkan kebutaan ya nak ya. Jadi tidak boleh langsung menatap matahari dengan mata telanjang. Maksudnya mata telanjang itu, nah dengan tidak ditutup. Nah, seperti ini. Jadi manusia itu peka terhadap rangsangan juga. Jadi selanjutnya, nah berikut ini adalah contoh rangsangan pada makhluk hidup. Pada apa? Ada siapa yang tahu daun putri malu? Ayo, siapa yang pernah nih? Ayo, pasti pada tahu nih yang pernah main ke kebun atau yang punya tanaman pasti ada dah. Di rumput-rumputnya pasti tumbuh tuh putri malu. Jadi daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Jadi tadinya Bu putri malunya mekar nih daunnya. Pas dipegang, pas disentuh langsung menutup ya. Nah, itu contoh rangsangan pada daun putri malu. Next. Nah, contoh ketiga ada contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu pada buah. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh ya. Nah, sini tahu ya, pacar Cina yang biasanya yang perempuan nih. Biasanya buat apa? Henna ya di tangannya jadi berwarna ya. Nah, ini contoh selanjutnya adalah contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, di sini landak sama lipan ya. Nah, itu contoh dari rangsangan pada hewan ya. Oke. Nah, terakhir ya dari Ustazah kesimpulannya sebagai makhluk hidup yang paling sempurna yaitu kita manusia ya nak ya. Nah, coba tumbuhan bisa berbicara tidak? Tidak kan? Nah, manusia bisa berbicara, bisa bergerak juga, bisa melihat dunia ya. Nah, makhluk yang punya akal, sedangkan tumbuhan, hewan tidak punya akal ya. Makanya disebut makhluk paling sempurna. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minuman yang sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas ya. Berikut. Nah, itu kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Nah, semoga kalian paham ya apa saja ciri-ciri makhluk hidup ya. Dari Ustazah. Afwan minkum kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata yang salah ya, ataupun ada kekurangan dalam pembelajaran ya, Ustazah ucapkan Ustazah ucapkan maaf ya. Semoga pembelajaran hari ini ya dapat bermanfaat untuk kalian sebagai nanti bekal kalian untuk menuntut ilmu ya. Oke, dari Ustazah itu saja ya pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini.
Terus kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kita baca doa kafaratul majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, goodbye. See you tomorrow again. Ya.